Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Mozaik Indonesia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Saya Gita Ayu kali ini menemani Anda di Sumeneb sore ini pendengar di Mozaik Indonesia. Dan selama beberapa menit ke depan saya akan hadir ke ruang dengar Anda. Dan kita sudah bersama narasumber kita tentunya di sore hari ini bersama pengamat kebijakan publik dan dosen administrasi publik, ada Dr. Wilda Rasaili, SIPMA. Kita akan membahas mengenai kebijakan politik yang dibutuhkan Sumeneb dalam mempercepat laju digitalisasi. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, Ibu Ayu. Iya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan bersama RRI. Ini saya panggilnya Pak Wilda atau siapa biasanya akrabnya nih, Pak? Iya, itu Pak Wilda ya. Pak Wil ya, monggo. Dan namanya lagi di kantor belum pulang nih, Pak Wilda ya. Iya, di kampus, masih di kampus ya. Mungkin Baik. sambil minum. Dan nanti siaran ini kita akan juga hadirkan melalui YouTube. Pendengar Anda bisa subscribe, like, komen YouTube kami di RRI Sumeneb.net, juga mengunjungi Instagram kami di RRI Pro 1. Oke, kita akan bahas mengenai kebijakan politik ya yang dibutuhkan Sumeneb dalam mempercepat laju digitalisasi. Nah, kalau bicara mengenai digitalisasi, sepertinya Pak Wilda di Kabupaten Sumeneb, kita coba menelisik dari konturnya dulu gitu ya, kontur buminya dulu, kontur kepulauan, kemudian ada daratan yang memang tidak semuanya rata begitu ya, dapat akses digitalisasi. Ada yang didiskreditkan nih. Betul. Anda melihatnya seperti apa? Di daerah daratan beberapa desa yang sekitar 20-30 dari perkotaan, saya melihat hampir ini sih sebetulnya jaringan akses untuk 4G atau nanti 5G itu sudah masuk. Tetapi tidak tahu di kepulauan ya, kepulauan mungkin jadi masih problem. Kalau di daratan itu hanya lokasi-lokasi yang menurut saya sih sebetulnya hanya tinggal sedikit sih. Cuman akses itu kan masih akses privat, bukan yang disiapkan oleh pemerintah. Jadi akses kayak akses apa berarti akses swasta, kayak jejaring-jejaring yang dimiliki oleh beberapa itu apa namanya itu, saya sebut merek misalnya Telkomsel, SL dan lain-lain itu ya. Seperti yang data yang berbayar. Namun akses yang dimiliki yang disiapkan oleh pemerintah seperti wifi gratis di beberapa tempat-tempat publik itu saya masih belum menemukan dan itu sangat minim sekali. Ini karena kita memang pendengar kita banyak gitu ya, terutama di daerah kepulauan, Pak Wilda. Kita pernah mendapatkan info ya bahwa memang di beberapa pulau walaupun aksesnya tidak seluas di daratan gitu ya, tapi mereka bisa mendapatkan, tapi hanya terbatas. Bahkan di waktu-waktu tertentu ini justru tidak tidak mendapatkan sama sekali karena juga elektrifikasinya belum sempurna di situ kan, selalu berkaitan tuh. Iya. Ini silakan. Saya beberapa kali misalnya pernah memantau di saat pemilu itu kan butuh kecepatan akses.
kayak seperti rapat koordinasi penyelenggara pemilu, baik KPU atau Bawaslu, itu kan tersebar di beberapa ini. Pelatihan pendampingan itu dilakukan secara Zoom. Kendalanya juga, walaupun dilakukan secara online, itu kendalanya jaringan. Mm-mm. Nah, ada dua sih problemnya. Untuk wilayah kepulauan, kemudian wilayah kepulauan itu ada dua, selain jaringan yang cukup sulit dijangkau, kemudian fasilitas pemerintah itu tidak disiapkan juga, termasuk di daratan. Kalau melihat ini, Bu, daerah-daerah yang sudah mampu menangkap akses teknologi itu memanfaatkan, bahkan daerah-daerah di Jawa Timur itu, satu contoh di Banyuwangi misalnya, di Jogja, Mm. Kulon Progo, pernah mengunjungi ke sana, itu sudah jauh-jauh, sudah beberapa tahun yang lalu itu, saat trennya teknologi, perkembangan digitalisasi, itu ada titik-titik yang memang bisa diakses oleh publik, Mm. bisa diakses oleh pelajar. Jadi sekolah-sekolah itu sudah disiapkan oleh pemerintah, wifi gratis gitu, kemudian di taman-taman itu bisa diakses itu. Kemudian, nah ini yang belum disiapkan gitu oleh Pemkap ya. kebijakan Mm. ya Pemkab untuk memfasilitasi itu. Mm. Padahal kita katanya udah di era digitalisasi gitu ya Pak ya. Digital. Kalau melihat era digital itu dan melek teknologi, Sumeneb sebetulnya sudah melek semua ya. Mm. Beberapa orang di desa mulai dari umur berapa tahun sampai orang sepuh sudah megang Android semuanya. Mm. Tetapi aksesnya yang belum optimal disiapkan. Eh, Ini biar akses ya, masalah. baik. Lain nanti bicara tentang pendidikannya, Mm. kemanfaatannya, ini yang belum juga. Hmm. Padahal seharusnya Anda mengatakan tadi di beberapa tempat yang memang ruang publik ini seharusnya free begitu ya untuk mendapatkan Betul, informasi. betul, betul. Free wifi itu Hmm. sederhananya kan begitu kan, Hmm. free itu. Namun belum sama Apalagi sekali memang ya menurut amatan Anda Pak Wildan. itu yang menurut saya sangat minim sekali, kecuali hanya perkantoran tertentu Hmm. Hmm. atau dinas-dinas tertentu, dan itu pun hanya bisa diakses oleh internal sebuah. Oke. Eh, Seperti saya di ini ada mall pelayan publik misalnya di sini. ya. Saya nggak begitu tahu apakah yang ke sana itu daerah sana, karena kan basisnya basis digital juga. Apakah Hmm. orang bisa masuk secara otomatis, tinggal mudah masuk cepat, itu kayaknya masih belum. Hmm. Oke. Eh, Kalau flashback mengenai eh, pemegang tonggak tertinggi kebijakan politik ya di pemimpin sebelumnya, kemudian ini sudah periode selanjutnya Betul, gitu ya. Padahal em, keterbukaan informasi, kemudahan aksesibilitas itu seharusnya hmm, memang kita sudah mendapatkan di mungkin 10 tahun sebelumnya gitu betul, ya, Pak betul. Wildan ya. Yang lain. Tapi kenapa belum tersentuh sama sekali nih bagian ini? Padahal kita kan sudah di ini ya, sudah di era AI katanya, Betul. robotika di mana-mana. Tapi kebijakannya sama sekali, kebijakan politik sama sekali tidak menyentuh. Apa yang kira-kira menjadi problem menurut Anda nih? Sebetulnya kalau saya membaca beberapa artikel dan literatur itu, ia hanya political will-nya itu, Oke. satu kemauan pemerintah untuk apa namanya memberikan yang terbaik untuk publik. Hmm. Lalu yang kedua berkaitan dengan inovasi. Lalu yang ketiga berkaitan dengan prospek masa depan Sumeneb itu mau diarahkan kemana gitu. Kalau mau ditumbuhkan secara serius untuk percepatan pembangunan, ekonomi, lain-lain, itu kan sebetulnya hari ini daerah-daerah yang maju itu kan tergantung pada digital itu. Hmm. Digitalisasi itu variabelnya itu cukup cukup besar sekali untuk mendorong pertumbuhan dan kemajuan pembangunan Sumeneb misalnya. Daerah lah, Hmm. baik dari pariwisatanya, ke ekonominya, ke UMKM, dan lain-lain itu. Itu penting hari ini digitalisasi. Hmm. Termasuk juga serap aspirasi, e-laporan, semuanya ini kan serba digital. Hmm.
yang problemnya ini kan baru bicara akses ya Bu. Mm-mm. Bicara akses, bicara fasilitas yang perlu disiapkan. Lain lagi bicara tentang nanti yang masih yang lebih lebih dalam lagi, bicara tentang aplikasinya, bicara tentang layanannya, bicara tentang pembinaannya, bicara pelatihannya, pendampingannya. Ini yang belum belum ke arah sana. Harusnya sekarang itu akses tidak ada persoalan sudah. Mm-mm. Yang lain udah bicara ya macam-macam sudah Mm-mm. tentang budgeting village-nya misalnya, digitalisasi layanannya. Sumenep ada yang juga melompat kayak pembuatan ektp layanan gitu. Mm-mm. Tetapi masyarakat banyak nggak paham gitu. Mm-mm. Bahkan masih bukti banyak nggak paham itu sama akses yang jarang itu masih menggunakan orang-orang minta bantuan perangkat-perangkat gitu. Itu masih menggunakan itu. Berarti tidak optimal dalam memberikan edukasi digitalnya. Mm. Baik. Ini boro-boro bicara masyarakatnya ya yang memang akar rumput gitu ya. Kita bicara pemerintahannya yang memang seharusnya Ya, ini ya yang memberikan contoh gitu. Saya ingat waktu COVID nih, Pak Wilda. Kita semua betul, terdesak ya waktu COVID tuh. Dan betul, betul. akhirnya semuanya agak melek digital. Jadi Iya, apa-apa iya. Zoom, aksesnya ini ya. Iya, harusnya Itu itu ya, harusnya kan upgrade gitu dong ditangkap ya. doang itu. Mm-mm. Betul. Harusnya ditangkap doang itu. Kayak digital pendidikan itu, Mm-mm. e-learning dan Ya, lain-lain, itu ya. kan semuanya pakai Zoom itu. Mm-mm. Tapi sekarang kembali lagi ke entah entah karena misalnya sebetulnya tidak ada kajian apakah digital e-learning di Sumeneb itu kurang signifikan dampaknya Mm. atau justru sebetulnya membuat orang ribet karena kekurangannya literasi pendidikannya itu. Akhirnya kembali lagi sekarang jarang di sekolah-sekolah itu memanfaatkan digital itu pembelajaran gitu jarang sekali sudah. Mm. Mm. Padahal dulunya cukup efektif. Ayo di rumah, Mm. walaupun nggak suka, tugas dipantau menggunakan digital, menggunakan aplikasi, tugas-tugasnya di-share dan lain-lain gitu. Mm. Mm. Sehingga pembelajarannya itu terpantau pendidikannya itu terus berlanjut walaupun di luar sekolah. Mm. Kalau seharusnya paperless, sekarang too much paper ya. Iya. Terus ada lagi kayak itu kan wajib itu ya kalau tidak salah itu keterbukaan Didi ADD di desa Mm. itu kan wajib. Tapi masih dilakukan konvensional, tradisional, masih cetak banner. Itu berapa cetak banner beberapa titik itu tiap desa. Mm. Mm. Kenapa nggak langsung buatkan aplikasi yang bisa Mm. dipublish akunnya apa berarti webnya desa. Dan Mm. itu ada di Jogja. Saya pernah kunjungan studi banding juga di daerah. Kalau buat publik netizen kemudian Bu Ayu bisa akses Mm. salah satu desa di daerah Jogja itu sudah lengkap semuanya di situ, mulai anggarannya, mulai regulasi yang Mm. dikeluarkan tiap Mm. tahun itu Mm. sudah muncul. Nah Mm. sebenarnya masih belum belum begitu banyak ke Mm. sana. Mm. Bahkan saya pernah coba cari salah satu desa yang dianggap maju Sumeneb atau desa mandiri, itu Ya, ternyata masih masih belum tetap ya. masih juga Masih ada. tradisional. Iya, bahkan ada ini. Pernah Mm. itu kapan mulai ada ininya webnya desa itu. Ini sejak ada KKN beberapa kampus Oh gitu. gitu ya. Justru inovasinya dari teman-teman sendiri ya, dari anak-anak muda tuh ya yang. Yang tidak mudah. Tapi setelah itu tidak di follow up lagi, tidak dibentuk. Sebetulnya itu efektif, efisien ya Mm. daripada cetak banner anggaran Ya, itu ya. di publik di ini Heeh. di apa namanya dipajang di balai, di jalan dan lain-lain. Tinggal di situ kan. Mm. Taruh di situ. Mm. Baik, jadi memang sebenarnya kesannya lebih efektif dan efisien daripada Betul. itu ya. Kita harus Betul. print, kemudian apa tadi saya bilangnya too much, too many paper gitu ya. Itu kalau kalau kita tahu saja caranya dan masyarakat lebih paham, kita tinggal buka website, kemudian ada thumbnail khusus, kita bisa Iya, mengakses bisa laporan-laporan itu mengakses. ya. Atau kita order, atau kita bisa meminta gitu ya. Ya, kita bisa ada ini kalau kita meminta itu ada namanya menu e-aduan misalnya. Mm-mm, Kita mm-mm, lewat itu. mm, Terus kita bisa kalau yang meminta itu request surat itu bisa mm, melalui itu.
Oke. Hari ini kan masih sibuk juga, perangkat sibuk, kepala desa sibuk, melayani, harus datang ketemu gitu. Itu sebetulnya kan mengefisiensi, mengefektifkan. Ya. Tapi mungkin saya juga tidak punya data yang signifikan kalau di kota-kota yang memang selalu jadi rujukan untuk ini ya Pak, melek teknologi. Kita bicaranya di Kabupaten Sumeneb saja. Walaupun mungkin beberapa dari para pemegang ini ya jabatan begitu, ini mereka tahu kemudahan-kemudahan yang diberikan, yang bisa kita dapatkan dengan digitalisasi. Ya. Tapi ternyata memang masih menggunakan teknologi yang bisa dikatakan ya yang konvensional ya Benar, atau ya. menuju tradisional old school gitu ya. Ini Konsep. apakah kalau menurut Pak Wildan sendiri apakah memang karena pemegang kebijakan ini masih dipegang oleh generasi-generasi yang memang tidak, kalau kalau generasi milenial mungkin transit ya dari tidak ada digital ke digital, tapi yang megang Hmm. masih orang-orang generasi Oh, di atas milenial, apa ya. istilahnya? Generasi Generasi old, generasi tua gitu ya. ini Tapi ya, boomers, generasi boomer katanya ya, istilahnya itu di atas kita. Apakah memang itu yang jadi masalah menurut Anda? sebetulnya enggak juga. Hmm, Yang penting yang generasi-generasi yang sepuh istilahnya itu, ya. generasi apa? Di atasnya generasi XY, generasi ABIS atau Hmm, lain-lain itu. mm-mm, Yang penting dia bisa, ada namanya apa berarti ya? Public private partnership, ada mm, kolaboratif, ada pentahelik, ada mm, keterbukaan, apa berarti kerjasama lain-lain. mm, Yang penting dia bisa membuka akses dan ide untuk para anak-anak muda yang sudah mm, cakap mm, dalam digital gitu. mm, Tinggal manfaatkan itu. Nah, kalau yang pemegang kekuasaan itu lemah dalam digitalisasi, mm, tinggal kan regulasinya dibuat kan, regulasinya dibuat, digandeng anak-anak muda, orang-orang yang cakap di bidang teknologi itu. mm, Itu satu. Terus yang kedua, memang saya pernah meneliti itu bersama mahasiswa, dampingi mahasiswa di skripsinya itu, ada kebijakan Sumeneb itu untuk mendorong digitalisasi. Sudah disiapkan, tetapi follow up pendampingan, pelatihan, sosialisasi itu yang tadi jadi catatan. mm. Akhirnya salah satu desa yang sudah siap perangkatnya itu dalam 1 minggu itu hanya 1-2 yang mengunjungi, baik melihat ataupun hanya mengunjungi websitenya itu. Nah, padahal kebutuhan masyarakat ke desa itu setiap hari lebih dari 10 orang gitu. Tetapi dalam 1 minggu web itu dikunjungi oleh warga hanya 2 kali. Gitu. Nah, ini ada juga problemnya berarti di masyarakat yang kurang memanfaatkan. Nah, kalau di masyarakat kurang memanfaatkan, padahal masyarakat hampir semua rumah kakak ini harinya kan punya Android. Mm. Berarti lagi-lagi sosialisasinya, pendampingannya gitu yang belum optimal. Sampai sejauh ini produk pemerintah yang menyasar digitalisasi pernah melihat nggak apa nih kira-kira Pak Wildan? Di EKTP ada KTP juga. ya. Mm, Di rumah sakit itu apa namanya itu ya, ada juga, mm, tetapi Avenger apa itu, ada salah satu klinik, ada salah satu poli di rumah sakit itu yang sudah memanfaatkan itu, tetapi hampir semua orang itu masih pakai yang berapa, pakai manual yang tadi ya. daftar manual gitu ya. Mm, Terus juga itu sih lain-lainnya belum 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 saya belum update. mm, Apa MPP perizinan mm. sudah mulai Udah gitu, mulai ya. sudah mulai. Cuman orangnya itu publiknya yang setelah disurvei banyak, setelah ditanya melalui kualitatifnya tidak banyak yang mengetahui gitu. Mm, Tapi pemerintah sudah cukup bagus sih menyiapkan ininya, infrastrukturnya, baik. hanya bagaimana memasifkan sosialisasinya Mm. gitu. Berarti kalau memang sosialisasinya kurang masif, kita kita bisa menyasar habit masyarakat saja begitu yang suka media sosial apa TikTok, Instagram atau platform lainnya. Mungkin sosialisasinya justru di situ ya daripada datang ke Betul. desa-desa ya. Iya, iya. Hari ini kan yang efektif seperti yang Bayi sampaikan gitu. Mm-mm.
lebih lebih cepat juga Ya. pakai pakai sosmed Mm, dan efisien, mm, efektif. Jadi mm, mereka kenal lewat medsos, langsung memanfaatkan digital. mm, Nah, di desa itu yang perlu ditangkap juga, perlu ada mentornya. Jadi sesekali kalau masyarakat datang ke balai, ke ini sambil diajari. Besok nggak usah datang lagi ke sini, mm, tinggal klik membuka aplikasi, tinggal ngurus, tinggal upload, tinggal lain-lain. Nanti mm, apa yang dibutuhkan sudah tersedia di situ. mm. Oke, ini nampaknya butuh kerja, effort yang besar gitu ya. Betul, betul. Kalau bicara Dan masyarakat. Mm, iya, harusnya hari ini sudah pada tahap apa berarti ya? Pada tahap inovasinya, bukan pada tahap inovasi sama ini. Karena beberapa sudah mulai, sudah lama itu, seperti yang jenengan sampaikan tadi, mm, sudah 10 mm. tahun lalu. Ya, Ada dua, perkembangan teknologi sudah lama, kemudian di konsep dan teori namanya e-government itu mm, sudah tahun 2000-an, tahun ya. 2000 ya, sudah mulai. Jadi bagaimana kebijakan didesain untuk itu sudah lama. Nah, kalau Sumber baru mulai ini sebetulnya sudah tertinggal gitu ya. Jadi kalau asumsinya kalau digitalisasinya pas, ini semua anggap taraf ekonomi barangkali, pembangunan dan lain sebagainya bisa juga up ya, Pak Wildan ya? Di- Jadi digitalisasi itu kan menyasar ke segala aspek. Kayak seperti ini, orang jualan hari ini kan sudah menjangkau ke segala pelosok. Tetapi lihat di marketplace itu, kayak di Shopee dan lain, seberapa banyak sih barang-barang itu yang muncul dari Sumeneb itu? Itu kan nggak ada kan. Tetapi seberapa besar itu barang yang datang itu banyak sekali. Tapi dari Sumeneb untuk ke ini masih belum. Padahal itu bisa diakses dari pelosok, bisa dijual ke segala ini. Itu satu. Terus yang kedua, 2024 kemarin Mm-mm, saya pernah dapat kerjasama dengan Brida juga mm-mm, untuk meneliti digitalisasi turisme digital itu. Saya bawa tim bareng-bareng, kemudian surveinya, perbandingannya di Malang waktu itu. Nah, sebenarnya itu bagus potensi wisatanya, tapi akses dan layanan digitalnya itu masih masih cukup rendah sekali. Bahkan ada salah satu wisata di desa itu yang setiap harinya bisa sampai 200-an rata-rata, 200 lebih. Kemudian ada lagi view yang bagus itu, tetapi rendah pengunjungnya. Itu problemnya juga diantaranya ya digitalnya kurang. Promosi digitalnya, layanan digitalnya, pesan tiket digital, mm-mm. apa namanya, tiket dan lain-lain Oh ya. yang belum disiapkan. Eh, Pak Wildan ini selaku akademisi ya, pernah nggak diajak duduk dengan pemerintah gitu untuk membahas hal ini? Khusus untuk digitalisasi belum dan Mm, layanan digitalisasi belum. mm, Kemarin hanya dapat ini kerjasama dengan Brida, tapi spesifik karena bagian riset itu mm, khusus saya mengajukan riset untuk melihat bagaimana digitalisasi itu dimanfaatkan dalam pariwisata mm, bersama Brida itu satu tim dari Unija. Dan kebetulan yang kami laporkan itu ada banyak potensi, ada banyak peluang dan itu digitalisasinya yang lemah gitu. mm. Memang Nah, setelah itu harusnya kan ada follow up. enggak. Misalnya hasil riset itu masuk ke Disbud Parpor Mm, atau ke dinas-dinas yang terkait itu, nanti mm, kan tinggal bagaimana mendesain kebijakannya, memformulasi inovasinya itu ini belum masih. mm, mm, Tapi sudah saya setorkan itu, sudah selesai garapan hingga sampai pada bukunya. mm. Berarti memang main problemnya ketemu ini ya, Ya, digitalnya kurang ya, ya digitalisasi. salah ya digital, Mm, digital dan keberlanjutannya. Waktu mm, itu termasuk yang diteliti pada pengembangan apa namanya integrasi produk UMKM-nya. mm, Jadi mm, kalau spesifik sama itu, Pak, kami pernah meneliti beberapa wisata itu tidak banyak menyiapkan produk UMKM warga lokal gitu. mm, Kayak misalnya
di pariwisata masih ada pop mie gitu, atau ada, mohon maaf ya, masih ada pop es gitu. Harusnya kenapa tidak pakai Poka, Toa, lain apa Poka atau air nila, siwalan itu lain-lain, dan ya produk-produk itu mm, atau makanan cemilan gitu. mm. Itu yang Itu masih sempat kami rekomendasikan. mm, mm, mm. Lebih ke ini ya, kembali ke apa, produk lokal UMKM itu ya. Ya, produk lokal salah Mm. satunya. Oke, baik, Pak Wilda, mungkin kita bisa menyampingkan pemerintah yang masih mondar-mandir mungkin ya dengan kebijakan. Kalau melihat dari sisi euforia Gen Z-nya tuh terkait digitalisasi, atau mungkin milenial 40% di dalamnya juga tentang euforia digitalisasi. Ini kalau generasi yang melek digital itu kompak begitu ya untuk membangun Kabupaten Sumeneb dari sisi internetnya, dari sisi publikasinya di bagian digital, ini bisa upgrade-nya ini ya, bisa cepat begitu ya. Kalau 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 ada grafik gitu, kita ibaratkan Betul, grafik. betul. Cepat dan apa berarti? Cepat dan justru itu kasusnya. Yang saya sampaikan tadi itu publik banyak tahu juga, tapi Mm, itu dari dari netizen itu. Kayak misalnya tahu bahwa ada wisata, ada produk gitu. Itu dari aplikasi, dari medsosnya netizen itu yang mm, viral itu kan banyak viewer itu kan, anak-anak muda itu, mm, mm, tapi tidak difasilitasi dan tidak disiapkan oleh pemerintah. mm, Nah, sebetulnya yang saya sampaikan tadi tidak ada masalah sih Pak pemangku kebijakan itu dari generasi-generasi yang ini sebelum digital. Yang penting dia memberikan ruang mm, untuk anak-anak muda mm, yang cakap dalam berteknologi. mm, Dan sekarang itu wah, banyak itu viral, banyak medsos, banyak apa namanya itu promosi misalnya ya. mm, mm, Banyak anak-anak muda Sunda itu sudah cakap di situ, mm, pengikutnya banyak, viewernya banyak. Kalau dimanfaatkan di situ itu mm, baik juga. mm. Dan kita akui para Gen Z ini kreatif betul gitu ya. Betul, betul, Mm, kreatif, kreatif betul. Kayak misalnya begini, ada teman-teman itu yang memanfaatkan marketplace itu, jualan itu. Nah, yang sudah produknya sudah tembus di beberapa karena tidak terjangkau kan kalau ya, digitalisasi kan beberapa oke. pelosok dan dari luar sebelum itu, Mm, kemudian sampai berapa volume setiap hari. mm, Nah, itu yang ketika saya tanya itu sudah berjalan berapa bulan. mm, Kemudian apa sih sentuhan pemerintah atau terkecil itu desa gimana itu merangsang, mendorong, memfasilitasi atau bahkan diajak untuk berpartner untuk mendorong yang lainnya juga agar agar bisa mencontoh. Ini belum, masih belum. oke. Belum, belum Pak, belum belum ada ke situ masih. Mm, Padahal itu bagus gitu. mm. Jadi memang space-nya yang diberikan oleh pemerintah masih sedikit sekali ya. Betul, betul. Mm, Untuk ke arah itu. Jadi potensinya banyak, eh, skill netizen itu juga cukup bagus sih, banyak penggunanya itu hanya mendorong pada apa seperti yang Bayu sampaikan itu pada kerangka kerja yang lebih mm, sistematis dan pemfollow upan, ya. pendampingan dan lain-lain. Itu masih belum saya lihat sih. Mm. Atau mungkin hal ini juga Pak yang akhirnya menyebabkan kita menjadi kabupaten termiskin top 3 ya di Jawa Timur. Iya, iya, iya. Menurut Anda Eh, relasinya? kira kira-kira itu sih, karena hari ini banyak orang yang kaya dengan digital. Mm, Satu, terus yang kedua, banyak orang yang dagang tidak ada tokonya gitu. mm, Ya, mungkin tidak bisa menangkap peluang itu digital itu. mm, mm. Banyak Terus yang silakan. terus juga ada kan yang masyarakat banyak yang urban. Urban harusnya kan pertukaran barang, pertukaran ini dan lain-lain bisa dimanfaatkan itu melalui pemanfaatan digital. Jadi sambil cari peluang mana yang bisa dibawa dari luar ke dalam, dari dalam ke luar gitu. Mm, mm, Itu kan banyak orang-orang Sumeneb yang ada di luar juga. mm, Dan itu bisa tersambung dengan kecakapan digital dan teknologi itu. mm, mm.
Saya punya banyak teman pelaku bisnis yang memanfaatkan digitalisasi dengan baik, tapi oke, mereka ini ya mendapatkan cuan yang banyak gitu ya. Eh, Betul. namun itu hanya mereka gitu ya. Kita butuh upgrade pendapatan per kapita untuk semua masyarakat di kabupaten gitu ya. Akhirnya indeksnya naik, baru kita keluar dari garis kemiskinan itu barangkali Pak Wildan. Iya, betul. Jadi selain itu menjadi akumulasi hitungan per kapitanya, Mm-mm, kemudian yang kedua, kalau melihat seperti yang temannya Bayu itu, mm, ya tinggal bagaimana itu bisa berdampak pada yang lainnya. mm, Ini harusnya kan ditangkap oleh pemerintah. Ini gimana ini kok bisa hebat sukses itu? Ayo dong kita kumpulkan pemuda-pemuda yang lain mm-mm, yang paham teknologi tetapi tidak termanfaatkan pada pengembangan ekonominya misalnya. mm-mm. Kan tinggal dikawal untuk itu kan. Kemudian di apa berarti diminta masukan, saran, itu kan cukup Baik. cakap Mm-mm, pengetahuan bidangnya itu mm-mm, untuk UMKM gitu. Kayak Sumeneb itu kan kayak UMKM itu sempat dibanggakan oleh pemerintah daerah itu. mm-mm, Tetapi bisa dilihat akses dan pembelinya itu dari siapa aja gitu. Kemudian kalau hanya ya seputar-seputar Sumeneb saja belinya kan tidak apa namanya ya tidak cepat mm-mm, bertumbuhnya gitu mm-mm, dan mm-mm. barangnya kemana aja keluar itu tidak cepat bahkan saya pernah itu nanti kan berkaitan dengan juga selain promosi pemasaran packaging juga Iya, lain-lain iya. gitu berkaitan dengan itu Mm, banyak ada beberapa sih bahan bahan dasar yang sudah sip itu dari Sumeneb mm-mm, tetapi dikemas di luar dipromosikan di luar gitu mm-mm, mm-mm, saya pernah menemukan kayak gitu ya. Jadi kan harusnya Sumenep itu harus bisa produksi sendiri, packaging sendiri, promosi mm-mm, pemasaran mm-mm, sendiri. mm. Atau mungkin kita sudah stuck di zona nyaman ya. Kita stuck di zona nyaman dan takut akan dampak bombardir digitalisasi. Karena pasti ada sisi negatifnya tuh. Sisi negatifnya itu, iya kan yang di awal itu saya sampaikan itu kan ada ini sosialisasi dan pendampingan itu, dan Mm, pembinaan itu. Jadi justru sisi negatif itu kalau publik itu hanya dibiarkan dia tahu Android, dia tahu handphone, tetapi tidak paham bagaimana mengoperasionalisasikan untuk kemanfaatannya di mm, bidang ekonomi terutama. Maka pemerintah kan harus hadir di situ oleh orang-orang yang berpengalaman, orang-orang yang cakap. mm, Kemudian yang kedua, teknologi hari ini akses yang paling banyak misalnya. Orang yang siapa sih yang tidak tahu terhadap TikTok, YouTube dan semuanya. TikTok, YouTube, FB, apalagi itu. Tetapi seberapa banyak orang memanfaatkan itu untuk berpenghasilan. mm, Di saat di luar itu sudah pakai-pakai itu, iya, baik sebagai alat promosi mm, atau murni sebagai konten kreator yang berpenghasilan itu kan tidak banyak kan. mm, mm. Ya, kita kita mungkin lebih suka yang manual, manual, tradisional, karena memang para ini ya penjahat cyber yang phishing atau phishing melakukan kejahatan lainnya memang tidak dari Sumeneb karena memang tidak paham mengenai Sama itu. sama penikmat saja nonton gitu ya. Ya, mungkin mungkin kita itu ya. Kita lebih Iya, ke konsumtif nonton. gitu ya daripada produktif, Pak Wildan. Iya, iya betul. Tapi Nah, olehnya mm-mm, kalau begitu ya mau tidak mau ya pemerintah hadir di situ. mm-mm, mm-mm. Ini kita mengharapkan ini ya kebijakan politik will dari pemerintah yang bisa Betul. mendorong terobosan-terobosan yang solutif begitu terkait digitalisasi. Kalau Betul. kalau Pak Wildan mengatakan tadi, kita baru bicara akses, harusnya kita sudah di ke apa di tahap keberapa gitu. Kita masih baru mulai ke angka satu nih justru ya akses ya. Iya, Karena semuanya tidak belum problemnya belum terselesaikan secara menyeluruh Pak Wildan ternyata iya. aksesnya nih. Ada ya juga yang lompat, seperti yang Ah, tadi sampaikan, seperti yang mm, beberapa tadi disebutkan di rumah sakit sudah ya, mulai, tapi lompat kan mm, ketika mm, mm, di beberapa salah di sebagian desa juga ada, mm, mm, tapi tidak optimal karena dia lompat. ya. Jadi dia ucapkan aplikasi, masyarakatnya tidak dibina, tidak disadarkan, tidak diajari dan lain-lain. Ya banyak yang tidak berjalan juga akhirnya. Mm, mm. Karena memang Nah, em,
tahapannya itu tidak dilakukan bersama-sama, tapi segelintir kelompok Betul, saja gitu ya. betul, 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 segelintir. Ini harapannya kehadiran pemerintah. Ayo pemerintah. Ayo bareng-bareng. Dan itu bagus loh sebetulnya. Jadi tidak Hmm, tidak susah payah itu kan, juga mengurangi apa namanya, mengurangi, mengefisiensi anggaran, mengefektifkan tujuan gitu, mm, mengefisiensi tenaga lain-lain. Kan mm, tinggal duduk-duduk saja kan, bagian pelayan pemerintah siap disiapkan dan lain-lain mm. gitu. Dan Baik. juga masyarakat tidak perlu juga mengeluarkan. Memang kadang publik itu tidak mengeluarkan biaya untuk Mm, pelayanan. mm, Tetapi pelayanan yang konvensional itu kan butuh biaya juga, biaya operasional dirinya. mm. Ya. Ini saya mendapatkan info bahwa kan sekarang ada Komdiji ya. Namanya aja Hmm. udah kementeriannya udah berbeda, Komdiji gitu ya. Ini Iya, iya. kucuran dana yang sangat besar untuk digitalisasi. Kita mungkin belum memanfaatkan itu atau belum apa sensitif Pemkap kita nih memanfaatkan Komdigi atau perlu. OTW. Anda melihatnya kayak apa, Pak Wildan? Saya belum menemukan pembahasan yang serius menangkap beberapa program dari Komdigi. Mm, mm. Atau karena Baik. ya itu lagi, jadi karena tidak terpublis secara terbuka. Mm, Kalau berkaitan dengan setiap isu-isu pusat itu yang agar bisa diketahui secara menyeluruh oleh publik, harusnya kan terpantau semuanya di apa namanya, melalui apa berarti akses pelayanan, akses program, mm, keterbukaan informasi dan lain-lain gitu kan sudah muncul di situ. mm, Nah, entah ini OTW atau tidak, karena tidak banyak muncul di publik, tidak mm. viral dan lain-lain, Ya. ya berarti ya publik menganggap ini masih belum. Coba kita juga pantau, beberapa dinas itu sudah ada Mm, mm, webnya, mm. lembaga dan pemerintah. Tapi ya lama sekali, bahkan ada yang tak terupdate sekitar Mm. 7 tahun yang lalu Mati gitu. suri rupanya Ada ya. yang Mm. 5 tahun yang lalu gitu. Ada, kalau ditanya sudah, aplikasi lain-lain ada. Oke, baik. Ini mungkin kita butuh ruang lain untuk ngobrol lebih panjang kan. Waktu kita terbatas rupanya, Pak Wildan. Kita sudah di penghujung Ada terakhir, dialog ada kita. Mm-mm. ada ya, saya sudah nyampe. Saya Iya. pernah diundang Mm-mm. salah satu ini juga. Kadang dia merasa empati. Kasihan Mas kalau sudah datang ke sini nggak dilayani gitu. Mm-mm. Padahal sudah ada aplikasinya. Kadang Oke. kasihan itu, rasa kasihan itu membuat orang ya tidak terpaksa untuk mengetahui bahwa ini ada layanan digital, nggak perlu ke sini gitu. Tapi kalau dilayani juga mereka tetap datang gitu. Mm. Nah, ya harusnya dibimbing, udah pulang dibimbing, ini nanti tanya sama orang-orang di desa biar nggak usah ke sini lagi. Mm-mm. Yang penting diberikan contoh, diberikan penekanan, insya Allah semua mengikuti. Ada porsi empati pula rupanya ya dari kemajuan ini juga Iya. ya. Empati itu pada akhirnya membuat layanan digitalisasi itu tidak termanfaatkan dengan Baik, baik. baik. Berarti kita harus lebih bijak menaruh porsi gitu ya, terutama pada pelayan-pelayan publik nih terkait dengan hal itu. Baik, terakhir Pak Wilda, kalau waktu kita terbatas ya, ini mungkin kita menyadarkan ya para generasi-generasi yang bisa memajukan, yang bisa mengupgrade dari ini ya, dari sumber daya ya. Kita bicara digital itu pasti sumber daya yang diberikan dan bisa bermanfaat untuk kemajuan Kabupaten Sumeneb tentunya. Walaupun porsi political will-nya mungkin kecil sekali. Kita kalau bicara mengenai kebijakan politik itu selalu wah itu butuh power yang kuat untuk merubahnya gitu. Ini barangkali kepada masyarakat yang paham tentang teknologi digital, yang sudah melek, yang sudah banyak menggunakan AI, yang sudah menuju robotika gitu. Apa yang ingin Betul. disampaikan untuk menyemangati yang paham supaya bisa memajukan Kabupaten Sumeneb di global ini di segmen digitalnya. Silakan Pak Wildan, pesannya. Satu, ada namanya PPP atau P3, Hmm, Public Partnership, Public Private Partnership. Pemerintah nanti berkolaborasi mengajak publik, dalam hal ini yang cakap digital, anak muda,
untuk mendorong dan memanfaatkan teknologi, termasuk juga membantu pemerintah. Kemudian yang kedua, ada namanya dari lingkup kecil, yaitu desa-desa, harus didorong semua. Smart village itu kan sudah lama, tetapi Sumeneb itu masih belum. Jadi bisa dipaksa itu, tidak perlu ke Sumeneb, lain-lain, silahkan langsung dari desanya misalnya. Dan itu bisa dipantau. Dan jangan pakai surat-surat hard copy lain-lain. Nah, tinggal seberapa ini optimal desa memanfaatkan itu perlu didorong oleh pemerintah daerah. Terus yang ketiga, digital itu asik loh. Itu bisa memangkas anggaran, bisa memangkas kejenuhan jika dimanfaatkan dengan baik. Kita nggak perlu susah payah, nggak perlu kesana kemari, nggak perlu mengeluarkan banyak uang juga, dan bahkan mencegah dari namanya nggak ada calo sih, tetapi rasa nggak enak, ngasih dan lain-lain. Tapi kalau pakai digital nggak ada begitu-begitu. Itu asiknya. Dan nggak membuat pemerintah ruwet juga. Karena jarang berhadapan, tinggal layani lewat digital. Oleh karena itu, jika pemerintah, ekonomi, lain-lain tidak memasukkan digital dalam variabel perkembangan dan kebutuhan itu, maka ya akan lambat nanti kemajuannya. Termasuk kemiskinan, pelayanan, lain-lain, itu akan lambat. Oke, baik. Ini kontribusi kita yang paham digital, Pak Wilda, barangkali kita bisa melakukan habit ke digital ya, mulai dari sekarang gitu ya. Ya, termasuk misalnya nggak usah ketemu saya dan Bayu, tinggal nonton Zoom-nya ini di Ya, YouTube-nya. nah itu ternyata Pak Wilda ini jurusan marketing, dosen marketing juga pula ya. Ada bahasa-bahasa marketing. Baik, terima kasih nih. Semoga di rubrik yang lain kita bisa bertemu, Pak Wilda, untuk membahas lebih dalam begitu ya. Ini terkait dengan untuk memberikan solusi pastinya dan juga aspirasi bagi kalau saya bagi ini yang membutuhkan barangkali ya, karena kalau bicara suatu ini ya development agak rumit rupanya Pak Wildan. Baik, terima kasih banyak Dr. Rasaili, SIPMA, pengamat kebijakan publik dan dosen administrasi publik sudah bersama RRI di Mozaik Indonesia. Semoga lain waktu kita bertemu kembali, memberikan edukasi kepada masyarakat. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mozaik Indonesia.